Pemilu Pilpres 2024 bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan sebuah program. Pimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya, sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Masa kayak meteran pom bensin? Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas, nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3, mestinya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dan berbaik dalam melaksanakan suatu tahlil. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana biasa, datang lagi pertanyaan yang bunyinya, Ustaz, siapa yang benar antara kedua ini menurut Ustaz? Pak Jokowi atau Anies? Menurut pandang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini macam-macam pada saat sekarang. Saya disuruh memberi suatu penilaian siapa yang benar, siapa yang salah. Saya punya prinsip sudah jelas. Kalau yang benar saya akan bilang benar, kalau yang salah saya bilang salah. Walaupun dari siapapun. Saya tidak akan menilai siapa yang bicara. Yang saya penting apa yang dibicarakannya itu yang saya perlu. Ya, tidak berpihak pada siapa-siapa. Ya, tapi apa yang benar saja saya sebut. Untuk menjawab di sini saya sarankan juga. Ya, kalau kita lihat, kita akuilah, kita tidak bisa bersifat munafik namanya. Kalau yang jelas kita jelas, memanglah. Saya katakan memang Pak Jokowi sudah orang yang sudah berpengalaman jadi seorang presiden ini. Pertama, dia pernah jadi ya wali kota itu, 2 kali jadi wali kota, itu tepat sekali. Setelah itu dia menjadi gubernur di Jakarta, itu tepat. Yang ketiga dia menjadi presiden 2 periode. Jadi dia memang berpengalaman. Nah, itu untuk Pak Anies memang dia sudah pengalaman ya. Tak bisa juga untuk mengatasinya. Tapi baik, untuk ini saya sampaikan sebenarnya apa yang dikata beliau ini benar, Pak Anies. Benar sekali. Coba kalau ada program yang bagus, teruskan saja. Jangan kita dari nol lagi. Makanya saya berharap siapapun orangnya presidennya nanti, cobalah beretikat atau berkomitmen lah gitu ya. Cobalah jadikan sebagai penerus dan pelurus bangsa. Jadi kalau ada yang dibuat Pak Jokowi itu bagus, kita teruskan. Ya, kalau yang tidak bagus, baru kita luruskan, begitu maksudnya. Baru yang dikatakan generasi penerus dan pelurus bangsa. Itu yang paling harap. Kita siapapun orangnya kalau benar tetap benar. Kalau dia benar, dia hebat, umpamanya kita ikuti. Janganlah ya. Jadi sebaiknya program yang bagus itu lanjutkan. Berkesinambungan namanya. Maka dari sini sangat saya tekan sekali siapapun jadi presiden dimanapun dia berada nantinya, ya. Cobalah berpikir bukan jabatan saja yang dikejar, tapi bagaimana mengantar rakyat Indonesia mencapai rakyat yang adil dan makmur. Bagaimana? Presiden mengolahkan supaya rakyat ini adil dan makmur.
Siapa yang bisa mengantar rakyat adil dan makmur? Itu yang dipikirkan. Nah, berlombalah mencari bagaimana mencari rakyat adil dan makmur. Memang untuk mencapai adil dan makmur tidak bisa kerjanya sendiri, harus dibantu, ya, harus didukung seluruh rakyat Indonesia ini. Nggak bisa sendiri-sendiri bekerja. Itu kalau ada orang yang mengatakan bisa presiden bekerja sendiri, tak, nonsen namanya, saya bilang nonsen. Harus bekerja dibantu, ya, rakyat Indonesia mendukung semuanya. Itu yang diharap supaya negara ini maju, makmur. Itu yang diharapkan, ya. Jadi dalam kata lain, untuk memaju negara tak bisa hanya sekedar partai politik atau golongan, tak bisa, ya. Yang memajukan ini ada seluruh kerjasama antara rakyat Indonesia ini. Kita harus saling dukung-mendukung. Jadi dalam kata lain, kalau orang kampung saya bilang apa? Take and give. Saling kerjasama, saling beri dan menerima. Saling memberi dan menerima. Take and give. Nah, begitu maksudnya. Nah, nanti di sini saya sampaikan juga apa yang dikata Pak Jokowi ini betul, ya, sangat benar sekali. Kita tuh jangan seperti orang membeli BBM mulai dari nol terus. Tak boleh. Bekerjalah kita. Mana yang sudah bagus lanjutkan. Lanjutkan terus, ya, berkesinambungan. Jadi pembangunan atau program itu berkelanjutan, ya. Jangan pilih-pilih, ini bukan saya, ini bukan kerja saya, ini tak usah tinggalkan walaupun bagus. Nah, itu salah itu, ya. Jadilah generasi penerus dan pelurus bangsa. Kalau mau bangsa Indonesia ini maju, termaju di dunia, maksudnya, kalau kita mau dukung. Jadi dalam kata lain, ya, yang program-program yang telah lalu, yang bagus belum selesai, lanjutkan terus, ya. Jadi kalau ada yang kekurangan baru diluruskan. Nah, itu Pak Anies ada paham betul itu. Memang banyak belajar, ya. Tidak bisa kita beranggapan, nah, program saya sudah tepat. Kita tidak bisa kerja sendiri. Nah, saya berkali-kali mengatakan tidak bisa bekerja sendiri, ya. Harus ada take and give, saling memberi dan menerima, atau saling isi mengisi. Itu yang diharapkan. Nah, jadi di situ saya harapkan betul, ya. Coba macam program yang dah bagus, saya rasa itu sudah bagus yang buat Pak Jokowi, luar biasa juga nih. Nah, ya, jadi maka lanjutkan saja, terus. Kalau seandainya ada yang kurang baik, barulah yang diperbaiki. Kalau yang bagus kita lanjut. Jadi begitu juga terus. Nah, Pak Anies seandainya jadi presiden, lanjut. Nanti presiden baru lagi, lanjut terus. Sehingga rakyat ini akan kerjaan berkesinambung terus. Kalau sudah berkesinambung terus, inilah akan mengantar rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Tingkatkan kerjasama, tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, oleh sebab itu, saya sampaikan juga, memang tak mudah juga berbuat demikian, ya. Memang pendalam agama itu harus banyak juga, ya. Kita harus banyak bersyukur. Bersyukur itu bagaimana, ya? Yang sebenarnya, ya, berterima kasih kita orang yang telah pernah berbuat baik kepada kita. Ya, orang yang sudah berbuat baik walaupun secuil apapun kebaikan mereka, kita harus bersyukur juga. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa hadisnya, lam yashkurin nas wa lam yashkurillah. Dan siapa yang tidak berterima kasih dengan manusia, juga dia tidak akan berterima kasih kepada Allah. Ya, kelihatannya kita banyak-banyak juga berterima kasih, ya, kepada Pak Jokowi, luar biasa, ya. Memang luar biasa penampilannya. Kita akui juga, tidak boleh juga kita ditiadakan pula. Yang baik bilang baik, jangan pula yang baik dikatakan buruk. Itu salah besar kita, ya. Yang penting bagi yang akan datang, lanjutkan yang baik ini terus berkelanjutan sehingga sampai rakyat Indonesia ini adil dan makmur. Mari untuk mengejar jabatan presiden ini, bagaimana caranya menjadi presiden itu yang bisa memakmurkan rakyat Indonesia. Itu yang diharapkan oleh rakyat semuanya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi yang penanya ini, seharusnya saya berkali-kali kalau bertanya itu sebut namanya, sehingga
bisa bertanggung jawab namanya. Jangan asal bertanya itu susah nih. Memang saya tidak bisa terus terang saja, ya. Di apa terlalu penuh sampai 4.000 5.000 ini. 5.000 apa WA datang itu tak bisa lain terus ini ya. Oleh sebab itu saya harapkan jangan begitu sebutlah nama ya. Kadang-kadang nama tidak ada di apa, tidak saya simpan di apa saya di apa handphone saya. Tidak tahu saya ini lagi siapa pula ini, tak tahu ya. Oleh sebab itu tolonglah kita ya, kalau untuk bertanya sebutkan nama, alamat, sehingga saya tahu siapa yang bertanya itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.